Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rastawati dari Pokjar Sukadana. Saya akan menjelaskan di sini tentang struktur sistem pencernaan pada manusia. Oke, di sini ada data hasil percobaan ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada contoh gambar. Di sini ada bagian tubuh yang berupa mulut, kemudian rongga mulut, ada lidah, kemudian juga ada lambung, kemudian di sini ada usus halus, usus besar, empedu, ya, hati atau liver, kemudian anus. Di sini juga di lambung ini terdapat usus halus ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasannya. Oke, pembahasannya itu bagian-bagian utama sistem pencernaan manusia. Itu yang pertama meliputi bagian mulut. Nah, bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia adalah mulut. Pada bagian mulut itu terdapat beberapa bagian penting, diantaranya adalah lidah yang berfungsi untuk merasa makanan, memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan untuk ditelan. Kedua, di situ juga ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih dicerna. Ketiga, ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan mudah dicerna, itu menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua, di sini saya jelaskan pembahasannya ada bagian kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai pada kunyah di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Yang kemudian yang tiga ada bagian lambung. Nah, lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Nah, berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Nah, lambung secara garis besar terdiri dari tiga bagian yang memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Kemudian di bagian 4 ini ada bagian usus halus. Nah, usus halus ini memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses yang terjadi pada usus halus, diantaranya usus halus juga memproduksi bagian makan macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Kemudian yang kelima ada bagian usus besar. Nah, usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Kemudian 6 itu ada rektum atau anus. Nah, ini pada bagian ujung anus usus besar ini ya. Ini disebut dengan rektum yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir yaitu anus. Sedangkan anus seperti yang kita semua ketahui merupakan lubang di mana kotoran dan akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Oke, jadi urutan pencernaan makanan pada manusia itu makanan akan masuk ke mulut ya dan melalui proses pengunyahan akan menjadi halus. Lalu pencernaan mekanik diteruskan ke dalam lambung secara sedikit demi sedikit melalui kerongkongan. Kemudian setelah berada di lambung, akan dilakukan proses pencernaan kimiawi yang berkaitan dengan enzim dan lambung. Kemudian makanan akan berada dalam lambung selama kurang lebih 3 atau 4 jam. Setelah itu diteruskan ke usus halus. Pada usus halus inilah nantinya makanan itu akan dipilih dari kandungan yang diperlukan tubuh dan sisa makanan. Oke, kemudian sisa makanan kembali diteruskan ke dalam usus besar dan diubah menjadi fases. Kemudian setelah sisa makanan menjadi fases, maka akan diteruskan ke rektum saat sudah penuh dan dikeluarkan melalui anus. Oke, jadi kesimpulannya dari sistem pencernaan pada manusia ini adalah dari pengamatan sistem pencernaan di atas dapat disimpulkan bahwa urutan sistem pencernaan makanan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, saya kembalikan lagi ke dalam picture atau gambar ya. Jadi urutannya proses pencernaan itu dari mulut, kemudian dikunyah melalui gigi dan lidah, kemudian masuk ke dalam lambung di sini ya, dicerna melalui usus halus dan usus besar. Kemudian setelah ditunggu 3-4 jam ya, itu dia bisa dikeluarkan menggunakan kotoran itu di bagian anus. Oke, begitu saja. Sekian praktikum
Biologi IPA PGSD UT ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.